Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Putra Setiawan dari kelas 4A dengan NPM 2459201002. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk membuat simulasi dari insiden serangan-serangan cyber. Nah, di sini saya udah membuat laporannya. Di sini saya mendapatkan studi kasus yaitu Insider Data Thief. Di sini saya sudah membuat laporannya, tetapi saya tidak menjelaskan di laporannya karena kalau saya ngejelasin di laporan akan kepanjangan, terlalu panjang. Jadi saya di sini ngejelasin di dalam bentuk PPT saja. Nah, di sini ada simulasi insiden keamanan informasi, yaitu studi kasusnya Insider Data Thief. Insider Data Thief itu suatu ancaman cyber dari orang dalam atau semisal ada perusahaan. Nah, dia ancamannya dari orang dalam perusahaan itu yang memiliki hak sah, tetapi dia mencuri data-data sensitif untuk disalahgunakan. Nah, di sini masuk dulu ke ringkasan eksekutifnya. Kita baca di sini, terjadi pencurian 45 file desain eksklusif oleh karyawan internal, kita sebut saja dia XCX. Nah, melalui via USB dan email pribadi pada tanggal 9 Mei 2026. Insiden ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan dan risiko tinggi bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, kita masuk ke profil perusahaannya dan aset utamanya apa saja. Di sini profil nama perusahaannya yaitu PT Nusantara Tekstil Maju. PT ini adalah dia bergerak di bidang manufaktur tekstil dan garment yang udah berorientasi ekspor ke 12 negara. PT ini juga berdiri sejak 2005 dengan 1.200 karyawan. Itu termasuk PT yang sangat besar. Dengan aset kritikal, di sini desain produk eksklusifnya mencapai nilai 8 miliar per tahun. Dan juga ada database buyer internasional yang nilainya 3 miliar. Dan terakhir, data produksi dan parameter IoT yang nilainya mencapai 1,5 miliar. Selanjutnya kita masuk ke kronologi insidennya atau timelinenya. Nah, di sini pada hari pertama si X ini mengakses server R&D atau singkatannya dari Research and Development, atau dalam bahasa Indonesianya penelitian dan pengembangan. Dan dia ini mengakses server R&D di luar jam kerja. Nah, itu otomatis itu masuk ke aktivitas. Nah, si X ini mengakses server R&D di luar jam kerja, itu masuk ke aktivitas anomali atau sebuah keanehan. Pada hari ketiga, nah, si X ini menyalin file desain ke USB pribadi. Kemudian seminggu setelah itu, si X ini mengirim file via Gmail ke perusahaan pesaing. Nah, pada minggu kedua, si pesaing ini tiba-tiba meluncurkan motif identik yang 95% mirip dengan perusahaan PT Nusantara Tekstil ini atau perusahaan kita. Nah, pada hari ke-21 baru si audit IT ini menemukan anomali log access. Itu pada hari pertama. Si X ini maksud server R&D. Terus ke hari ketiga ini si X ini menyalin file ke USB pribadi dia. Itu adalah log anomali. Nah, kita masuk ke deskripsi insiden dan serangannya. Ini adalah insiden data thief seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, ini masuk ke jenis malicious insider atau niat jahat.
apa motivasi si X ini melakukan itu? Otomatis karena finansial atau imbalan pesaing. Pasti si pesaing itu menawarkan imbalan yang menggiurkan atau yang nilainya mungkin fantastis. Pencurian desain melalui USB dan email pribadi akibat ketiadaan kontrol DLP atau Data Loss Prevention dan USB blocking. DLP ini kayak gini. Fungsinya DLP ini, nih, misal di sini ada device. DLP ini akan memantau jika si device ini sedang mengirim data melalui internet atau jaringan. Jika si device ini yang pertama kan ke jaringan. Yang kedua, kalau si device ini sedang mengelola database. Dan yang terakhir, jika si device ini menyimpan data ke email server. Nah, si DLP ini akan memantau tiga aktivitas tersebut. Selanjutnya ada USB blocking. Seperti namanya USB blocking. USB blocking itu adalah suatu kebijakan yang ada di perusahaan untuk memblokir port USB pada laptop atau server mereka agar data-data mereka tidak diakses secara sembarangan oleh orang yang tidak dikenal. Nah, di sini kita masuk ke analisis dampak utama. Dampaknya di sini ada potensi kerugian finansial akibat kehilangan keunggulan desain. Karena si X ini membocorkan desain di perusahaan dia sendiri, yaitu mencapai nilai 6 miliar. Dan juga keterlambatan atau delay peluncuran koleksi baru dan redesainnya mencapai 4 bulan. Terus ada 2 buyer internasional menyatakan kekhawatiran reputasinya. Menurut menurut undang-undang, potensi gugatan hukum rahasia dagang yaitu UU nomor 30 tahun 2000. Nah, di sini kita masuk ke penilaian matrik risiko. Risiko insider data theft di sini masuk ke likelihood 3 atau tinggi, high. Kemudian impactnya sangat tinggi 4, masuk ke skala 4. Dan juga levelnya high. Justifikasinya sudah terjadi dan berdampak finansial. Kemudian resiko kehilangan bayarnya, likelihoodnya 2 dengan impactnya 3 atau tinggi. Levelnya di sini medium high. Justifikasinya ancaman real pada kontrak ekspor. Resiko kehilangan USB-nya, likelihoodnya 2, impactnya 2 dan levelnya juga medium. Justifikasinya resiko operasional namun jarang terjadi. Kemudian kita di sini analisis kegagalan kontrol. Dalam teknologi, perusahaan ini gagal mendeteksi transfer ilegal karena tidak ada DLP dan USB blocking dan juga MFA. MFA itu singkatan dari multi factor authentication. Dia mirip kayak A2F atau autentifikasi 2 faktor, tetapi bisa juga lebih dari 2 kalau namanya juga multi kan. Contohnya seperti ini. Misal kita mau login, kita dimintai password dan juga setelah kita memasukkan password, jika valid kita akan diminta autentifikasi tambahan seperti verifikasi sidik jari, misalnya ada PIN, ada OTP ke email atau ke pesan, dan juga bisa berupa Face ID atau pengenalan muka. Baru setelah itu kita akan mendapatkan aksesnya. Lalu selanjutnya di sini ada vulnerability, kelemahan data kelolanya atau governance-nya. Di sini kelemahannya karena tidak ada jabatan CISO-nya atau kepala keamanan informasi. Kedua ada
karena belum ada dokumen kebijakan keamanan formal. Yang ketiga, tidak ada pemisah tugas seperti separation of duties. Dan yang terakhir, audit keamanan internal tidak pernah dilakukan. Kesimpulannya, insiden ini bukan sekedar kesalahan individu, melainkan kegagalan organisasi atau organization failure dalam mengelola resiko TI. Nah, di sini ada rekomendasi jangka pendek. Target 1 sampai 3 bulan kita terbitkan kebijakan keamanan formal. Wajibkan NND dan perjanjian kerahasiaan, implementasi USB blocking dan port control, dan aktivitas saluran pelaporan anonim. Kita buat strategi masa depan dan anggarannya. Nah, strategi masa depan kita mengimplementasikan DLP tadi atau data loss prevention dengan anggaran 500 juta. Dan juga kita membuat tim CISO dan SDM dengan anggaran 600 juta. Kemudian kita buat CIM dan UBA TEDS dengan anggaran 400 juta. Dan yang terakhir kita membuat external security audit. Ini total estimasinya sebesar 1,5 miliar sesuai standar industri manufaktur. Oke, baik, mungkin segitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.